Anda kembali di iNews Sore, pemirsa. Timnas Futsal Putra Indonesia ukir sejarah dengan meraih emas pertama SEA Games 2025. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting futsal nasional dan mempertegas dominasi Indonesia di SEA Games 2025 dengan koleksi 91 medali emas. Timnas Futsal Putra Indonesia mencatat sejarah dengan merebut medali emas SEA Games 2025 setelah mengalahkan tuan rumah Thailand dengan skor 6-1 pada partai pamungkas di Bangkok Tan Buri University Gymnasium Bangkok, Thailand. Keberhasilan ini menjadi tonggak penting futsal nasional dan mempertegas dominasi Indonesia di SEA Games 2025 dengan koleksi 91 medali emas. Lebih dari itu, hasil ini menandai sejarah baru karena untuk pertama kalinya Timnas Futsal Putra Indonesia meraih emas di ajang olahraga terbesar Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya, Timnas Futsal Putra Indonesia meraih emas di ajang olahraga terbesar Asia Tenggara. Kita akan membahasnya bersama Kapten Timnas Futsal Indonesia M. Iqbal Iskandar sore hari ini. Selamat sore, Mas Iqbal. Selamat sore, Mbak. Baik, selamat tentunya atas keberhasilan Timnas Futsal Putra Indonesia yang sudah meraih emas. Mas Iqbal berangkat ke Thailand tanpa gembar-gembor dan juga publikasi. Kemudian pulang bawa emas, ukir sejarah. Untuk pertama kalinya Timnas Futsal dapat emas gitu. Bisa diceritakan Mas Iqbal kisah bersejarah di sana seperti apa? Yang pasti alhamdulillah ya, kita sangat senang, terharu, bangga, rasanya campur aduk ya. Terlebih ini emas pertama Timnas Futsal di ajang SEA Games, sebelumnya didominasi terus oleh Thailand. Oke, rahasia apa Mas? Rahasia sukses Timnas Futsal Putra Indonesia dalam meraih emas atau mungkin bisa dibilang kunci kemenangannya apa? Yang pasti sebelum berangkat ke Thailand, di Indonesia kita ada latihan rutin, tapi bukan sekedar hanya latihan rutin. Ini proses dari roadmap jangka panjang untuk Timnas Futsal Indonesia, dan alhamdulillah hasil dari kerja keras kita latihan bisa membuahkan hasil medali emas untuk Timnas Futsal Indonesia. Ada cerita sedih nggak sih Mas para pemain sebelum meraih emas selama turnamen ini? Yang pasti selama perjalanan sebelum mendapat gelar medali emas banyak sekali lika-likunya ya. Terlebih sebelum partai puncak kita sempat mengalami kekalahan 1-0 melawan Vietnam, tapi itu bukan berarti menjadi kita kecewa atau sedih atau kita putus asa. Malah staf pelatih juga sering memotivasi kita untuk selalu fokus ke depan dan tidak memikirkan apa-apa yang sudah terjadi. Jadi kita fokus ke pertandingan puncak bersama melawan Thailand dan alhamdulillah hasilnya sangat baik. Seberapa besar sih Mas dukungan dari federasi dalam mengantar Timnas Futsal ini meraih emas? Yang pasti keberhasilan ini, kesuksesan ini tidak hanya dari pemain, staf yang bertanding di Thailand, tapi ini juga bentuk sinergi dari Federasi Futsal Indonesia, dari PSSI, serta dari klub-klub profesional yang ada di Liga Indonesia yang sangat kompetitif, yang itu sangat membantu untuk perkembangan Timnas Futsal kita, sehingga itu sangat berdampak positif untuk Timnas Futsal kita dan alhamdulillah kita bisa mendapat medali emas. Baik, Mas Iqbal sebagai kapten, apa sih tantangan terbesar dalam menjaga fokus dan juga kekompakan tim hingga akhirnya meraih emas nih? Yang pasti kita datang sebagai tamu ya, kita main di away di Thailand, pasti tekanan-tekanan ada, terlebih dari supporter Thailand yang selalu full stadium. Tapi di sana juga ada supporter Indonesia juga, ada warga Indonesia juga yang menyempatkan untuk menonton kita.
bagi kita supporter itu sebagai pemain keenam, Mbak. Jadi itu bentuk tambahan motivasi untuk kita ketika kita sedang lelah, tapi ada teriakan-teriakan supporter, itu bisa menjadi bahan bakar tersendiri untuk kita. Jadi kita semakin termotivasi dengan adanya supporter kita di sana. Baik, Mas Iqbal, apa nih pesan Anda untuk para pemain muda yang bercita-cita ingin membela timnas khususnya untuk futsal Indonesia? Yang pasti untuk teman-teman yang ingin menjadi penerus pemain futsal Indonesia, latihan yang rutin, kerja keras, percaya diri, harus yakin dengan kemampuan diri sendiri dan yakin dengan cita-cita kalian sendiri. Semoga apa yang kalian harapkan nantinya bisa tercapai. Amin. Baik, nah setelah SEA Games ini apakah ada target-target lain yang ingin dicapai? Mungkin akan ada turnamen apa yang paling terdekat, Mas Iqbal? Untuk event yang paling dekat itu kita ada AFC. Kebetulan kita menjadi tuan rumah di Januari nanti. Jadi untuk supporter Indonesia jangan lupa nanti ramaikan di Indonesia Arena. Baik, terima kasih Mas Iqbal, Kapten Timnas Futsal Indonesia sudah bergabung bersama dengan iNews sore hari ini. Salam sehat selalu, Mas Iqbal. Baik, terima kasih, Mbak. Pemirsa, kontingen Indonesia mengukir sejarah di SEA Games 2025 Thailand, membawa pulang 91 keping emas Indonesia untuk kali pertama menjadi runner-up di luar kandang sejak SEA Games 1995 Chiang Mai. Kontingen Indonesia menorehkan sejarah di SEA Games 2025 Thailand. Untuk kali pertama dalam rentang 30 tahun, Merah Putih sukses menembus 2 besar saat berlaga di luar kandang. Di SEA Games edisi ke-33 Indonesia finish di peringkat 2 di bawah tuan rumah Thailand. Tidak hanya menempati posisi 2, Indonesia juga melampaui target emas yang dicanangkan. Tampil di 49 cabang olahraga, Indonesia mengoleksi total 91 keping emas, sementara target awal adalah 80 keping emas. Kali terakhir Indonesia berada di peringkat 2 adalah SEA Games 1995 Chiang Mai, Thailand. Saat itu Indonesia mengemas 77 emas, 67 perak, dan 77 perunggu. Sejak SEA Games Chiang Mai, Indonesia seperti dibayangi kutukan, yakni sulit menembus 2 besar kecuali saat menjadi tuan rumah. Saat menjadi tuan rumah pada edisi 1997 dan 2011, Indonesia memang menjadi juara umum. Namun saat tidak menjadi tuan rumah, prestasi terbaik Indonesia adalah peringkat 3. Dan di SEA Games 2025, Indonesia seakan mengakhiri kutukan selama 30 tahun tersebut. Sementara dengan membawa pulang 91 emas, capaian tersebut juga memungkasi kutukan selama 32 tahun. Sebab prestasi terbaik Indonesia saat tidak menjadi tuan rumah adalah 88 emas di SEA Games 1993 Singapura. Otoritas Gaza memulai operasi pencarian jenazah korban perang di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore.